Silakan, apa bisa terlihat? Bisa, bisa. Sementara yang share screen saya dulu deh, Mbak. Habis ini tak share screen dulu. Oke, Oke, siap dok. continue. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Muhammad Yusuf Seno. Saya dari Satu Hari Satu EKG. So, saya akan share sedikit tentang apa ya? Ternyata saya belum buka PowerPoint-nya. Sebentar. Tadi udah tak buka, ternyata ketutup. Hari ini saya akan kedatangan tamu Dr. Ardian. Dr. Ardian ini adalah adik kelas saya, tapi yang udah di atas saya kalau untuk ECG ini, karena beliau adalah seorang apa namanya konsultan elektrofisiologi ya. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Kalau saya ngomong nanti kalian nggak percaya kan? Saya undang langsung pakarnya dari Malang ini. Oke, so saya cuma pembukaan aja, Mbak Eva. Oke, so ini adalah pasien kita dengan nero KRS takikardi ya. Kita semua tahu lah ya. Teman-teman lihat tadi ECG-nya udah tak share di Telegram maupun di Instagram ya. Oke. Jadi konsul dari UGD, perempuan usia 31 tahun, keluhan berdebar-debar, berulang tiap 3-4 bulan. Tensinya 87/60 gitu. Tapi akralnya masih hangat. Ayo, gimana ini anaknya? Nanti dokter Ardian, ini sebenarnya pasiennya dokter Wingga sendiri ya, di-share ke saya. Kemudian kira-kira apa yang harus kita lakukan nih? Nah, nanti dokter Ardian bisa, Mas Rizal bisa kira-kira apa yang harus kita lakukan. Tensinya baik loh. Tensinya udah mulai turun nih 87/60, tapi akralnya masih hangat. Bacaan EKG usulnya gimana? Nah, ini adalah kalau kita melihat sepintas saja teman-teman yang masih sangat basic, pertama kan kita harus selalu mencari gelombang P yang manis, yang jelas ya. Nah, di sini jelas nggak tampak tuh gelombang P yang manis yang biasanya di depan gelombang QRS tuh nggak begitu jelas gitu ya. Nanti kalau mungkin dokter Ardian bisa kelihatan banget gitu. Tapi kalau untuk kita yang awam ini melihat gelombang P yang mana sih nih? Gitu. Nah, overall kalau kita hanya melihat satu ini, saya gampangnya gitu kalau untuk teman-teman yang basic tuh, kalau kita hanya melihat satu jendulan aja di antara R ke R, itu gampangannya itu disebut gelombang T aja. Ini bukan gelombang P-nya. Nah, ini kayak misalnya di sini, nah ini jendulannya di sini satu, ya, dan ini gelombang T. Terus P-nya mana dok? P-nya nggak jelas, nggak pasti. Yang mana ya? Nah, untuk mata-mata yang tidak berpengalaman gitu ya, P yang mana sih ya? Nah, apalagi kalau di UGD pasiennya banyak, udah panik, keringat dingin kan, udah anggap aja ini suatu supraventricular tachycardia gitu. So SVT ya, saya kira teman-teman jadi gelombang P yang tidak jelas, R ke R-nya teratur ya, R ke R-nya heart rate-nya berapa? Di atas 150 bisa sampai 200 lebih ya. Ini heart rate-nya kebetulan pasien ini 192 kali per menit. Ya. Jadi kriteria SVT masuk ya pada pasien ini, P-nya tidak jelas, R ke R-nya teratur, dan heart rate-nya cepat. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, ini adalah jawaban dari teman-teman di Telegram. Nah, ini izin dok untuk bacaan ECG, SVT dengan depresi AVF dan L2, ACS 1 heart failure, carotid sinus kalau tidak ada, ini adenosin. Nah, tuh. Konsul DPJP. Lanjut, Dokter Bima menjawab sebagai SVT, ya. AVNRT dengan RBBB ya. Nanti akan dibahas lagi oleh Dokter Wingga. Nah, ini yang diusulkan oleh beliau. Observasi, vagal manuver, diltiazem, ya. Cek elektrolit jika pasien tidak stabil lah. Intinya ini nanti stabil apa enggak tuh kalau menurut Mas Bima? Oke, Mbak Misela ini menjawab SVT, LAD, incomplete RBB, hipotensi, hemodinamik tidak stabil, maka usulnya dilakukan kardioversi. Mas Hendra menjawab injeksi diltiazem, ya, pijat karotis, kemudian injeksi diltiazem. Jadi ada dua kubu ini, Mas Ardian. Ada yang langsung kardioversi, ada yang menganggap ini masih cukup stabil dengan pemberian obat dulu. Stable SVT, ada reciprocal RBBB. Oke, ini yang teman-teman yang di Telegram ya. Overall semuanya sudah benar untuk membaca ECG ini dengan suatu SVT. Bagaimana dengan teman-teman di Instagram? Mas Azman juga oke ya, gelombang suatu suspek AVNRT SVT, kemudian diberikan, tadi agak kecepatan ya, diberikan akral hangat, kardioversi, diberikan midazolam dulu ya.
kemudian cek monitor dan kardioversi. Wah, ini kalau di IG ini memang namanya kadang-kadang ada nama menduan. Wah, menduan kan buat dimakan. SVT unstable, saran kardioversi, PSVT ya. Overall sih semuanya cenderung mengarah ke suatu SVT ya, saya kira ya. Oke, ada yang jualan juga ya. Kardioversi, SVT, beta blocker ya, neurokinesis takikardi, PSVT ya. Overall semuanya keren-keren dan menjawab suatu SVT. Ya, ini semuanya dan sebagian besar menganjurkan untuk kardioversi. Kalau di IG ini kayaknya lebih banyak yang kardioversi nih, ya. Karena nganggap tensinya udah turun gitu ya. SVT stabil, tapi ada yang masih menganggap sebagai SVT stabil. Oke, jadi nanti akan dibahas oleh Dr. Wingga. Dr. Wingga ini adalah seorang dokter umum yang sangat tertarik ya kepada EKG, pengetahuannya cukup luas ya, setara dengan seorang residen kardio. Oke, so saya kira silakan Mas Wingga untuk segera share. Kalau enggak bisa biar Mbak Eva yang share ya. Oh iya. Boleh tolong Mbak Eva ya Mbak untuk Mbak Eva ya. Oke, Mbak Eva yang share deh. Boleh. Share. Dibantu sama Rudi dok tadi. Oke. Bisa ya Rudi? Atau kalau Rudi udah bisa belum? Ya, silakan. Oke. Di PowerPoint ya? Ya, pakai PowerPoint. Oke, saya mulai ya dok ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yusuf Suseno dan Dr. Arjan Tusyal yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi kasus pada pasien yang kemarin saya temui di IGD. Dan mungkin nanti pada akhir sesi akan ada tambahan ataupun komentar dari panelis maupun dari moderator. Jadi ini adalah suatu kasus ya, mungkin nantinya akan sering kita temui pada Di praktik full screen sehari-hari. Mas Rudi, full screen. Oke. Jadi ini merupakan suatu kasus yang nantinya mungkin akan kita jumpai pada praktik sehari-harinya, di mana kadang pasien mungkin akan datang dengan keluhan yang berdebar-debar, dan saat kita lakukan pemeriksaan EKG ternyata ini adalah suatu SVT. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mau kita apakan sih pasiennya? Apakah kita mau memberikan terapi listrik atau mau memberikan terapi farmakologi ataupun menggunakan manuver yang sederhana gitu ya. Sebenarnya dari guideline ACLS sendiri itu sudah cukup gamblang dalam menjelaskan bagaimana sih pasien SVT itu harus diterapi. Namun dengan kita mengetahui lebih detail terkait dengan SVT, terutama jenis SVT-nya apa, apakah ini suatu AVNRT, AVRT atau AT, bisa kemudian kita juga akan bisa memberikan terapi terbaik bagi pasien. Seperti itu. Oke, slide. Ini untuk skenario-nya. Jadi ini adalah seorang perempuan, pasien adalah seorang perempuan berusia 31 tahun yang waktu itu datang ke IGD kami dengan keluhan berdebar-debar. Keluhan berdebar-debarnya itu dirasakan kurang lebih sekitar mungkin 24 jam ya dok ya sebelum masuk rumah sakit. Pasien ini datang dengan kondisi sadar penuh, pasiennya juga menyangkal adanya nyeri dada maupun sesak nafas. Pasien ini juga mengatakan bahwa pasiennya itu sering mengalami keluhan berdebar-debar yang berulang dok. Mungkin dirasakan setiap 3-4 bulan sekali dengan durasi mungkin dari mulai beberapa menit hingga paling lama 4 jam. Tapi pada saat datang ke rumah sakit kami waktu itu keluhannya adalah berdebar-debar hingga 24 jam dengan kemudian kami lakukan pemeriksaan vital sign, didapatkan hasil sebagai berikut, di mana tekanan darahnya sudah mulai turun 87/60 dengan heart rate 192 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhunya 36,6 derajat Celcius. Oke, kemudian kita lakukan pemeriksaan EKG awal di sini. Oke, stop dulu. Ini ya, next. Oke, back sebentar mas. Oke, jadi ini adalah EKG dari pasiennya, di mana di sini EKG-nya sudah direkam sesuai dengan kalibrasi standar nggih. Untuk kesannya memang ini suatu SVT, di mana suatu takikardi dengan QRS sempit gitu kan ya. Tapi kan kita belajar di sini tidak hanya berhenti di situ. Kita pengen belajar sih ini apa sih SVT jenis apa gitu. Apakah ini suatu AVNRT, AVRT atau suatu atrial takikardi begitu kan.
Apalagi di sini juga mengundang Dr. Adrian Rizal, seorang konsultan elektrofisiologi. Oke, ini adalah pendekatan saya ketika saya menemui pasien dengan takikardi. Yang pertama saya lakukan adalah menentukan takikardinya ini merupakan QRS yang sempit atau lebar gitu kan. Nah, pada pasien ini didapatkan takikardi dengan kompleks QRS yang sempit, mungkin dengan durasi QRS sekitar ya 100 mili detik ya. Kemudian setelah tahu bahwa ini suatu takikardi dengan QRS sempit, tentukan apakah pasiennya ini reguler atau irreguler heart rate-nya. Di sini reguler ya teman-teman, bisa kita lihat. Kemudian heart rate-nya itu sekitar 187 kali per menit dengan takikardi cycle length itu sekitar 320 mili detik. Kemudian pada bidang frontal, aksis pada bidang frontalnya ini terdapat deviasi aksis ke arah kiri, di mana di lead 1 bisa kita lihat di lead 1 itu menunjukkan dominansi defleksi positif, sedangkan di lead 2 dan di lead AVF itu menunjukkan dominansi defleksi yang negatif, sehingga aksisnya bergeser ke arah kiri. Kemudian pekerjaan selanjutnya adalah mencari gelombang P. Gelombang P ini adalah pekerjaan yang menurut saya paling sulit karena gelombang P ini sukanya itu sembunyi. Enggak sembunyinya ini kalau enggak di dalam kompleks QRS ya di gelombang T gitu kan. Setelah kita tahu bisa mengidentifikasi gelombang P, nantinya kita akan mengukur interval, baik itu RP interval maupun PR intervalnya, sekaligus juga menentukan morfologi dari gelombang P-nya. Oke, slide. Oke, back sedikit Mas. Oke, di sini tampak adanya gelombang P di lead AVL terutama. Ini ada suatu defleksi positif dan menurut saya itu adalah suatu gelombang P, di mana kemudian kita mengukur rasio antara RPI interval dibandingkan PR interval, ini termasuk dalam kategori short RP, dan kita bisa kita tahu bahwa RPI interval ini dihitung mulai dari puncak gelombang R hingga awal gelombang P gitu ya. Dan ketika kita bandingkan dengan PR interval, ini termasuk dalam kategori yang short RP takikardia. Kemudian kita hitung nih RP intervalnya berapa. Ternyata RP intervalnya itu berkisar sekitar 3 kotak kecil atau 120 mili detik gitu kan. Setelah kita mengetahui bahwa ini adalah short RP dengan RP interval 120 mili detik, kemudian kita lanjutkan dalam menentukan morfologi gelombang P-nya. Nah, kita tahu bahwa gelombang P ini menunjukkan suatu gambaran aktivasi atrium. Nanti kita bisa melihat apakah atrium ini teraktivasi secara antegrade ataupun secara retrograde. Bisa juga apakah ini secara konsentrik ataupun secara eksentrik. Di sini ya, kita bisa lihat di 3 itu yang saya berikan tanda panah itu adalah suatu gelombang P, dan menurut saya itu adalah gelombang P-nya menunjukkan defleksi negatif, yang mana menunjukkan bahwa atrium itu teraktivasi secara retrograde dari bawah ke atas. Kemudian dari durasi dari gelombang P-nya sendiri dok, menurut saya ini durasinya cukup sempit ya dok ya, menandakan bahwa kedua atrium itu hampir teraktivasi secara simultan atau mungkin ya dekat-dekat dengan intratrial septum ya dok ya. Kemudian di lead AVR juga itu menurut saya gelombang P-nya juga positif dok, di mana kita tahu bahwa lead AVL dan lead AVR itu adalah lead pada bidang frontal yang merekam jantung pada sudut minus 30 dan minus 120 derajat. Ketika kita bisa melihat gelombang P yang positif di kedua lead tersebut, kita bisa asumsikan bahwa aktivasi atrium itu terjadi secara retrograde gitu. Kemudian back kembali dok, sebentar. Back kembali. Halo. Oh, back dok, maaf. Back. Oke. Lagi ya. Oke, sip. Di sini pada bidang benar pada lead prekordial ya teman-teman, kita tahu bahwa di sini tampak morfologi RBBB, tampak adanya RSR aksen di V1, kemudian S yang dalam di V6. Kemudian pada bidang frontal di sini tampak morfologi QR dan RS yang dalam di 23 AVF yang cocok untuk morfologi suatu left anterior fascicular block. Menurut saya di sini RBBB dan LFB-nya itu termasuk suatu aberransi ya dok ya, mengingat pasiennya masih usia muda ditambah dengan data yang sedemikian, mungkin menurut saya ini suatu aberransi. Aberransi itu apa? Aberransi adalah bundle branch block yang disebabkan oleh karena takikardi, dan bundle branch block itu nantinya akan hilang ketika heart rate-nya itu sudah mulai turun seperti itu. Kemudian next, oke. Sehingga opsi menurut saya di sini bisa saja merupakan suatu orthodromic AVRT dengan septal accessory pathway atau atypical AVNRT dengan slope pathway, atau mungkin suatu atrial takikardi yang berasal dari posterior coronary sinus. Oke, next berikutnya.
Oke, ini adalah takikardi, algoritma atau flowchart, salah satu untuk menentukan diferensial diagnosis takikardi. Ketika kita aplikasikan pada pasien kita, di sini bahwa takikardinya itu reguler. Coba next, Mas. Next. Oke, setelah tahu bahwa takikardinya reguler, kemudian kita akan identifikasi gelombang P-nya. Ternyata kita bisa mengidentifikasi gelombang P-nya. Oke, next. Next. Oke, kan kita tahu bahwa rasio antara P dengan QRS itu adalah 1:1, kemudian kita tentukan RP intervalnya. Pada pasien ini termasuk dalam kategori short RP dengan RP interval lebih dari 90 milisecond, sehingga diferensial diagnosis pada pasien ini adalah AVRT, autodromic, atypical AVNRT atau vokal AT. Dan perlu kita ketahui bahwa diferensial diagnosis pada pasien ini itu disusun sesuai dengan urutannya ya. Berarti di sini AVRT itu paling mungkin, bawahnya adalah atypical AVNRT, berikutnya adalah vokal atrial tachycardia. Oke, lanjutnya dok. Next. Oke, saya setuju dengan pendapat mayoritas teman-teman bahwa pasien ini datang dengan takikardi yang tidak stabil karena memang tensinya sudah cukup turun ya dok ya, di bawah 90, sehingga memang rekomendasinya adalah melakukan kardioversi tersinkronisasi. Tapi sayangnya pasien ini kemudian menolak dok karena katanya itu takut untuk dilakukan kardioversi, sehingga ya kami putuskan untuk melakukan vagal manuver dok, tapi ternyata tidak ada respon tidak ada efek terhadap vagal manuvernya, sehingga kita memutuskan untuk pemberian diltiazem dok waktu itu secara bolus IV sambil memonitor ketat terhadap tekanan darah, tekanan vital lain dan klinis dari pasien. Dan di sini dok, setelah pemberian bolus diltiazem beberapa menit kemudian didapatkan iramanya masih belum convert dok, memang masih belum convert ke sinus, tapi yang menariknya di sini bahwa RP interval ya dok ya. Coba next dok. Oke, RP interval gini, RP interval itu tetap konstan dok, meskipun terjadi perubahan pada takikardia cycle length. Di sini menurut saya itu udah bisa mengekskludi suatu atrial takikardi dok, dan mungkin akan sangat sugestif kepada suatu ortodromic AVRT, di mana konduksi retrograde-nya itu melalui suatu accessory pathway. Dan yang sebenarnya masih mungkin juga sih pada AVNRT dok. Kemudian di sini meskipun dengan heart rate yang lebih rendah, RPBB-nya dan LFP-nya itu masih bertahan. Ya mungkin disebabkan oleh karena mekanisme repetitive transcendental conduction, namun di sini saya tidak akan membahasnya lebih jauh. Oke, next. Oke, kemudian kami lakukan EKG berikutnya dok. Di sini iramanya udah convert ke sinus nih dok, ya. Bisa next dok. Di sini dok iramanya adalah sinus ya dok ya, karena kita lihat bahwa ada gelombang P sebelum kompleks QRS, gelombang P-nya itu positif dari 2. Kemudian di sini rate-nya itu sekitar 88 kali per menit. Aksisnya masih bergeser ke kiri, dan yang di sini bisa kita lihat ya, di lead 1 terutama itu yang sudah saya zoom, bahwa di sini terjadi pemendekan pada PR interval dan terdapat gelombang delta. Gelombang delta itu yang saya berikan warna merah dok, menandakan bahwa pasien ini memiliki suatu accessory pathway atau yang kita kenal dulu sebagai suatu bundle of Kent gitu. Kemudian kita juga bisa melihat di sini terdapat perubahan sekunder pada ST segmen. Kemudian di sini dok, bisa yang menariknya lagi bahwa di lead V2 itu ya dok ya, gelombang R-nya itu relatif lebih besar dok daripada di lead V3, V4, bahkan di V5 dok. Karena kan kita tahu bahwa normalnya progresi dari gelombang R yang itu awalnya itu R-nya itu kecil di V1, kemudian berangsur-angsur itu akan membesar sampai di V6 itu akan dominasi gelombang R dan gelombang S-nya itu menghilang, pokoknya seperti itu. Tapi pada pasien ini gelombang R di V2 bahkan lebih besar daripada di V5 gitu ya dok ya. Dan ini kondisi ini, fenomena ini itu bisa dijelaskan apabila awal aktivasi ventrikel itu berada di posisi bagian posteroseptal, seperti bagian gambar bagian kanan bawah dok. Apabila aktivasi ventrikelnya berasal dari bagian posteroseptal, di mana V2 ini berada pada bagian anteroseptal, dari base anteroseptal, kemudian V2 itu akan memberikan gambaran defleksi positif yang lebih besar dibandingkan dengan V1, V3, bahkan V4 gitu. Kemudian ketika kita melanjutkan untuk melokalisasi accessory pathway-nya, saya di sini menggunakan algoritma dari Aruda, didapatkan bahwa pasien ini memiliki suatu right posteroseptal dari accessory pathway. Kita tahu bahwa accessory pathway itu berinsersi itu sepanjang annulus mitral dan tricuspid. Dia itu bisa di dinding bagian kanan atau bagian kiri atau mungkin di tengah-tengah. Nah, pada pasien ini berada di bagian tengah-tengah yang sebelah kanan atau di right posteroseptal dari accessory pathway. Seperti itu dok. Pada bagian gambar
gambar bagian atas ini adalah suatu mekanisme dari orthodromic AVRT, di mana AVRT-nya ini merupakan suatu re-entry ya, re-entry yang setidaknya itu melibatkan atrium, AV node, pitch bundle, bundle branch, ventricle, accessory pathway, kemudian muter lagi. Oke, lanjut. Sehingga menurut saya kesimpulannya pasien ini adalah pasien dengan WPW syndrome yang waktu itu datang ke IGD dengan orthodromic AVRT with right posteroceptal accessory pathway, Dok. Oke, next. Oke, ini adalah efek dari bundle branch block selama kondisi AVRT. Di sini ada 3 gambar, nggih. Gambar A, gambar B, kemudian gambar C. Gambar A ini merupakan gambar klasik dari suatu AVRT, di mana sini terjadi adanya suatu re-entry yang melibatkan atrium, AV node, bundle, bundle branch, dan accessory pathway. Dan pada skema ini dicontohkan bahwa accessory pathway-nya ada di bagian sisi kanan ya, itu yang ada tanda panahnya. Ketika pasien datang dengan AVRT, mostly dia tuh akan menunjukkan gambaran takikardi dengan kumpulan QRS yang sempit, Dok. Tapi ketika dia mengalami suatu namanya functional bundle branch block atau rate related bundle branch block, itu nanti QRS-nya akan berubah. Dan bundle branch block pada pasien dengan AVRT ini cukup menarik ya, Dok ya, atau yang kita kenal sebagai mekanisme Pommel of Law, gitu kan, di mana bundle branch block ini bisa dibagi apakah dia itu di posisi ipsilateral yang artinya dia itu di bagian satu sisi seperti pada gambar C, atau dia itu sifatnya kontralateral gitu ya, Dok ya. Pada gambar B ini adalah bundle branch block yang sifatnya kontralateral dari si accessory pathway-nya, Dok. Oleh kita tahu bahwa terjadinya LBBB pada pasien dengan right accessory pathway pada gambar B ini tentunya tidak akan merubah pada takikardia cycle length, sehingga ketika kita bandingkan pada pasien saat takikardinya QRS-nya sempit dibandingkan dengan saat LBBB itu tidak terjadi perubahan pada cycle length. Berbeda lagi, Dok, pada gambar yang C itu, di mana bundle branch block-nya itu terletak pada posisi ipsilateral dari accessory pathway-nya, Dok. Di sini kita tahu bahwa setelah impuls itu masuk dalam AV node, masuk ke his bundle, dia tuh nantinya akan perlu muter dulu, Dok. Muter dulu left bundle branch, kemudian akan mengaktifasi ventricle kiri, baru dia akan secara transseptal akan mengaktifasi ventricle kanan, kemudian dia akan naik kembali. Sehingga apabila terjadi bundle branch block yang posisinya itu di ipsilateral dari accessory pathway, itu akan dikaitkan dengan pemanjangan pada RR interval. Ini cukup berbeda dengan yang kita tahu selama ini, bahwa aberransi itu umumnya terjadi pada rate yang lebih cepat. Namun sayangnya juga kita nggak bisa melihat EKG saat pasien ini tidak ada RBBB, tapi menurut saya itu bisa menjelaskan kenapa pasien ini takikardinya bisa hampir 20 jam. Karena mungkin sebenarnya kalau dengan pemanjangan pada VA interval ini, kemungkinan besar juga akan memberikan substrat bagi mekanisme aritmianya, karena akan menyebabkan distal dari sirkuit itu untuk bisa kembali recovery dan bisa tereksitasi kembali. Seperti itu, Dokter. Next. Oke, kami juga melakukan pemeriksaan rongsen. Di sini tampak speed kardiomegali, Dok. Next. Dari pemeriksaan labnya, di sini tampak adanya hiponatremi dan hipokalemi. Next. Kemudian dari hasil ekonya bisa kita lihat sendiri di sini, ya. Oke. Saya teruskan ke pembahasannya, Dok ya. Oke, sebagai pengantar ini terkait dengan supraventricular tachycardia. Jadi ketika saya dulu mendengar istilah SVT, yang ada di dalam pikiran saya itu adalah suatu takikardi formula QRS sempit dengan laju lebih dari 100 kali per menit dengan durasi di bawah 120 menit detik atau kurang dari 3 kotak kecil dan tanpa adanya gelombang V. Itu adalah SVT yang ada di pikiran saya ketika saya masih preklinik, Dok. Dan sebelum saya nonton YouTube-nya Dr. Yusuf dengan Dr. Adian waktu itu. Dan kita tahu apakah definisi hari ini masih relevan. Oke, next. Oke, next ya, Dok. Oke, dan ini adalah definisi terkait dengan SVT menurut guideline ESC tahun 2019. Di sini SVT adalah suatu takikardia ya, masih sama sebenarnya suatu takikardia yang berasal dari atas bifurkasi dari his bundle. Ini juga sebenarnya SVT itu nggak harus QRS yang sempit saja, Dok, tapi bisa saja QRS-nya juga lebar. Itu batasnya mana? Batasnya ini di gambar bagian bawah itu
itu batasnya ya di atas bifurkasi dari His bundle. Jadi SVT itu meliputi apa saja? Bisa saja SVT itu meliputi takikardi yang berasal dari atrial myocardium, bisa dari AV node, His bundle ataupun dari accessory pathway. Itu adalah SVT. Sedangkan kalau yang di bawah dari bifurkasi dari His bundle tersebut sebagai suatu ventricular tachycardia. Oke, next. Oke, ini adalah differential diagnosis pada EKG dengan wet QRS tachycardy. Mostly adalah VT. 80% wet QRS tachycardy adalah VT. Tapi pada sebagian kecil kasus, yakni kurang dari 20%, wet QRS tachycardy itu bisa disebabkan oleh karena suatu SVT. Bisa karena SVT dengan aberransi akibat suatu bundle branch block yang menyebabkan QRS-nya itu lebar, atau bisa juga merupakan suatu antidromic AVRT, di mana konduksi antegrade-nya itu melalui tempat inseri dari garis aksesoris, bukan melalui normal conduction, sehingga menyebabkan QRS-nya yang lebar. Kemudian biasa juga disebabkan oleh karena SVT dengan IPCD, kemudian SVT dengan pengobatan antiaritmia seperti penggunaan obat-obatan kelas 1A dan kelas 1C, ataupun juga yang cukup sering juga nih, kemarin juga saya dapat tahu pasiennya, SVT yang disertai dengan kelainan elektrolit seperti hiperkalemia juga akan menyebabkan pelebaran kompleks QRS, dan mungkin yang lebih jarang lagi wet QRS tachycardy yang terkait dengan ventricular pacing atau yang kita sebut sebagai pacemaker mediated tachycardia. Jadi di sini disimpulkan bahwa enggak semua wet QRS tachycardia adalah VT, dan enggak semua yang narrow itu adalah SVT, karena ada beberapa VT yang dia itu memiliki kompleks QRS yang sempit seperti high septal VT ataupun fascicular VT. Itu biasanya akan menunjukkan gambaran kompleks QRS yang sempit. Oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa jenis dari SVT, meliputi SVT yang berasal dari atrium, meliputi apa aja? Yang pertama adalah sinus takikardi, atrial takikardi, baik itu yang dia itu vokal, berasal dari satu fokus, atau yang berasal dari beberapa fokus. Yang berikutnya ada atrial flutter dan AF, kemudian takikardi yang berasal dari AV junction, meliputi AVNRT dan junctional ectopic takikardi. Kemudian yang terakhir adalah pada pasien kita, yaitu takikardi yang dimediasi oleh suatu accessory pathway, yaitu atrioventricular reentrant takikardi atau AVRT. Dan AVRT pada pasien dengan Weber syndrome itu dapat dibagi jadi dua, yaitu orthodromic dan antidromic, itu berdasarkan dari arah konduksinya. Oke, next. Nah, ini saya sebenarnya nggak akan menjelaskan banyak tentang SVT, tapi saya akan menjelaskan 3 tipe dari SVT yang mungkin cukup sering ya dok ya, paroxysmal SVT yang paling sering. Yang pertama adalah atrial takikardi, yang kedua adalah AVNRT atau atrioventricular nodal reentrant takikardi, dan yang terakhir adalah AVRT pada pasien kita. Oke, dari yang pertama di sini pada atrial takikardi yang meliputi 10% dari paroxysmal SVT, di mana terdapat suatu fokus ektopik ya dok di dalam suatu atrium, kemudian fokus tersebut kemudian akan dihantarkan secara sentrifugal ke dalam atrium, kemudian akan dihantarkan ke AV node, ke His bundle, ke bundle branch, dan akan menyebabkan suatu takikardi dengan kompleks QRS yang sempit. Kemudian yang kedua adalah AVNRT, ini meliputi 50-60% kasus pada pasien dengan SVT. Ini merupakan SVT tipe terbanyak ya dok ya, di mana di sini terdapat suatu circuitry entry ya dok ya, muter-muter di sini jadinya di dalam AV node oleh karena adanya dua pathway atau dua jaras, fast pathway dan slow pathway. Dan bisa dilihat di sini bahwa atrium dan ventricle pada pasien dengan AVNRT itu hampir teraktivasi secara simultan. Oleh karena itu menyebabkan biasanya itu gelombang P-nya itu tidak terlihat karena dia itu tertanam dalam kompleks QRS. Begitu. Kemudian pada 30% kasusnya itu adalah suatu AVRT seperti pada pasien kita, di mana ini adalah suatu takikardi dengan mekanisme makro re-entry yang melibatkan atrium, AV node, His bundle branch, ventricle, dan si accessory pathway. Ini suatu makro re-entry ya dok ya, di mana di sini aktivasi ventricle dan atrium itu terjadi secara bergantian dok, sehingga jarak antara QRS dan gelombang P-nya itu terpisah cukup jauh dibandingkan dengan AVNRT yang dia itu tumpang tindih antara QRS dan gelombang P-nya, seperti itu. Kemudian ketika kita mau membagi lagi SVT yang mekanismenya seperti apa, itu kita bisa bagi berdasarkan dari avenodal, apakah dia itu avenodal dependent atau tidak, gitu kan. Yang artinya bahwa dia itu untuk
menjaga kelangsungan takikardinya itu dia tuh membutuhkan Evinode atau enggak sih gitu kan. Ketika implikasinya ketika kita akan memberikan obat-obatan yang sifatnya avenodal blocker, yaitu seperti adenosine, beta blocker atau CCB, kemungkinan besar pada pasien dengan avenodal dependent takikardi seperti pada AVNRT dan AVRT itu akan menyebabkan pemutusan pada rantai takikardinya. Sedangkan pada pasien dengan atrial takikardi yang dia itu tidak tergantung dari Evinode, ketika kita akan memberikan suatu obat-obatan yang menghambat Evinode, itu dia biasanya sih tidak akan convert gitu. Oke, next. Ini masih sama, Dok. Lanjut aja. Next. Oke, yang pertama adalah vokal atrial takikardi, adalah suatu SVT yang berasal dari suatu area vokal di dalam atrial myokardium dengan aktivitas atrium biasanya itu dengan laju sekitar 100 sampai 250 kali per menit, dan biasanya yang khasnya itu untuk membedakan dengan atrial takikardi jenis lain yaitu atrial flutter itu dengan membandingkan segmen dari antara gelombang P. Kalau pada atrial takikardi ini biasanya itu segmennya itu masih isoelektrik, sedangkan pada pasien dengan atrial flutter dia tuh segmennya itu biasanya undulating ya, Dok ya, seperti gambaran sawtooth. Untuk mekanismenya sendiri pada vokal atrial takikardi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah micro reentrant, yang kedua adalah otomatisasi, yang terakhir adalah trigger activity. Oleh karena kebanyakan atrial takikardi ini adalah dengan memiliki mekanisme automaticity, dikenal pula istilah yang dinamakan dengan warming up and cooling down phenomenon. Apa itu warming up dan cooling down phenomenon? Ini khas juga pada pasien dengan otomatisasi, bisa kita lihat pada slide berikutnya. Oke, ini adalah pasien dengan vokal atrial takikardi. Bisa kita lihat ya, pada 2 beat pertama ini adalah nampak irama sinus, kemudian beat berikutnya itu yang diberi tanda panah adalah atrial takikardi ya, Dok ya, di mana gelombang P-nya, Dok, kalau kita mau cermati di 23 AVF, Dok, itu berbeda dengan irama saat sinus, di mana dia itu terbalik di 23 AVF dan dia itu relatif positif di phase 1, sehingga ini bukan suatu irama sinus gitu ya, Dok ya, yang ditanda panah itu. Kemudian di sini juga ada mekanisme yang kita sebut sebagai warming up. Warming up itu apa? Di mana sini takikardi itu mulainya tuh secara gradual cepatnya tuh. Dia tuh perlahan-lahan menjadi cepat, dan PR interval pada pasien dengan atrial takikardi itu biasanya memang relatif bisa berubah-ubah tergantung dari heart rate-nya. Pada saat dia heart rate-nya itu naik, biasanya tuh PR intervalnya akan dikondisikan dengan pemanjangan PR interval. Ini juga berkaitan dengan properti dari Evinode. Kita tahu bahwa Evinode itu memiliki kemampuan jaga chemical conduction ya, Dok ya, yang dia tuh akan membatasi atau memodulasi impuls listrik yang akan masuk ke ventricle. Seperti itu. Next. Oke, takikardi yang berikutnya adalah AVNRT, atrioventricular nodal reentrant takikardi. Sesuai dengan istilahnya yaitu takikardi dengan mekanisme reentry pada tingkat Evinode, gitu kan. Ini disebabkan oleh karena adanya suatu pathway dengan secara fungsinya berbeda yang kita kenal sebagai suatu fast dan slow pathway. Fast pathway pada gambar bawah itu tampak bahwa fast pathway itu memang mampu mengkonduksikan impuls secara cepat, namun dia itu memiliki long effective refractory period. Sebaliknya pada slow pathway itu dia itu mampu menghantarkan impuls listrik secara lambat dengan ERP yang relatif pendek. Dan AVNRT ini adalah SVT yang paling sering kita jumpai, mungkin yang disebut dengan SVT dengan tanpa adanya gelombang P yang nampak ya, sebenarnya itu AVNRT ini gitu kan. Pada AVNRT ini kan gelombang P-nya biasanya tertanam dalam kompleks IRS, dan memang ini adalah suatu SVT yang paling sering dijumpai terutama pada pasien dengan muda yang tanpa adanya penyakit struktural. Kemudian berikutnya, oke, ini kita tahu bahwa pada pasien normal di mana saat impuls masuk dia ke dalam Evinode, dia nanti akan diantarkan baik itu melalui fast pathway dan slow pathway, di mana fast pathway ini akan menghantarkan impuls listrik lebih cepat melalui slow pathway, sehingga ketika fast pathway ini akan sampai lebih dulu ke dalam his bundle dan akan disusul oleh slow pathway. Slow pathway ini kemudian akan menghampiri his bundle yang masih refraktor oleh karena tadinya sudah tereksitasi terlebih dahulu oleh si slow fast pathway, sehingga impuls pada pasien normal itu memang melalui fast pathway aja. Oke, next. Nah, ini adalah mekanisme yang terjadi pada pasien dengan AVNRT, di mana biasanya pada pasien dengan AVNRT itu adalah
biasanya dipicu oleh suatu kompleks prematur, biasanya dari kompleks prematur yang berasal dari atrium, di mana kompleks prematur ini akan menjumpai si slow pathway dalam dapat tereksitasi, sedangkan pas pathway-nya itu masih dalam periode refraktor, sehingga si impuls dari PSC ini kemudian akan turun melalui slow pathway, kemudian akan turun lagi ke ventricle dan akan mengaktifasi ventricle, akan membentuk kompleks QRS. Selain itu dia juga nanti akan naik lagi, Dok, akan naik lagi melalui fast pathway yang sudah mengalami recovery, kemudian akan naik lagi ke atrium, sehingga akan terjadi muter-muter terus itu re-entry-nya dalam AV node. Oke, next. Oke, ini adalah pasien tipikal pada pasien dengan tipikal AVMRT. Umumnya pada pasien dengan tipikal AVMRT itu biasanya akan tidak dijumpai adanya gelombang P, oleh karena gelombang P-nya itu tertanam dalam kompleks QRS. Namun tidak jarang juga gelombang P-nya itu walaupun dia tertanam, tapi ada sebagian dari gelombang P-nya itu masih bisa kita lihat. Di mana di sini di lead 2 ya, Dok, ya. Ini adalah gambaran pseudo S wave, yang sebenarnya gelombang S ini adalah suatu gelombang P yang terbalik, dan ketika kita bandingkan dengan saat iramanya sinus, gelombang S-nya ini sudah hilang, Dok, yang dibikin kanan itu. Kemudian di lead V1 ini biasanya kita sebut dengan pseudo R. Sebenarnya R ini sebenarnya adalah suatu gelombang P, dan ketika kita membedakan dengan irama saat sinus, ini gelombang R-nya itu sudah nggak nampak, yang berarti bahwa gelombang R saat tadi itu adalah suatu gelombang P sebenarnya, seperti itu. Oke, next. Ini adalah pasien dengan pasien EKG dari pasien yang sama, yang direkam pada saat pasien mengalami takikardi dan saat iramanya sinus. Di sini pada gambar A tampak adanya suatu pseudo air wave, yang sebenarnya gelombang R-nya adalah suatu gelombang P. Berikut juga adanya gelombang S di lead 2 dan AVF, di mana sebenarnya gelombang S ini ada gelombang P, dan ketika kita bandingkan dengan iramanya sinus, gelombang R-nya itu sama gelombang S-nya itu sudah agak nampak. Ini adalah pasien dengan tipikal AVNRT yang dimaksud dengan pseudo air wave maupun pseudo S wave. Oke, next. Oke, ini adalah differential diagnosis pada pasien dengan SVT. Ini cukup membantu juga nih dari keadaan ESG. Pertama, kalau kita melihat pasien dengan takikardi, tentukan dulu nih takikardinya sempit atau lebar. Kalau sempit, kita masuk ke algoritma ini. Kemudian ketika kita tahu bahwa ini QRS-nya sempit, tentukan dulu nih reguler atau irregular. Kalau irregular, mostly ini adalah suatu atrial fibrilasi. Differential diagnosis lainnya mungkin saja ini suatu multifokal atrial takikardi, atau bisa juga merupakan suatu atrial takikardi dengan variable block atau atrial flutter dengan variable block. Itu ketika rate-nya irregular. Kemudian kalau rate-nya itu irregular, kemudian kita lakukan identifikasi dulu nih ke gelombang P-nya. Kira-kira tuh ada nggak sih gelombang P-nya? Kalau gelombang P-nya nggak nampak, ini kemungkinan besar gelombang P-nya itu tertanam dalam kompleks QRS. Sehingga diagnosis utama kita mengarah pada suatu tipikal AVNRT. Kemudian kalau gelombang P-nya itu bisa kita lihat, kemudian kita lihat nih rasio antara P dengan QRS, apakah 1:1 atau tidak. Apakah atriumnya itu lebih besar daripada right ventricle-nya? Kalau iya, berarti ini adalah suatu atrial flutter. Misalnya dengan 2:1, AT dengan 2:1, ataupun yang lebih jarang AVNRT dengan AV block pada lower common pathway. Kemudian ketika ventricle-nya lebih banyak daripada atrial rate-nya, ini differential diagnosisnya adalah suatu VT. Oke. Dan jadi keep in mind bahwa pasien dengan takikardi dengan QRS sempit itu nggak hanya milik SVT saja, ternyata VT yang berasal dari high septal itu memiliki kompleks QRS yang sempit gitu, Dok. Kemudian ketika rasio antara P dengan QRS itu 1:1, nanti akan menentukan RP intervalnya, apakah short RP atau long RP. Short RP itu terbagi menjadi 2, di mana RP intervalnya yaitu puncak dari gelombang R ke awal gelombang P itu kurang dari 90 atau lebih dari 90. Kalau lebih dari 90 seperti pada pasien kita, mostly ini adalah suatu AVRT. Jadi ini adalah suatu atipikal AVRT atau vokal atrial takikardi. Ketika kita menjumpai suatu pasien dengan long RP, kemungkinan besar ini adalah suatu vokal atrial takikardi atau AVRT dengan accessory pathway yang memiliki diurnal conduction atau atipikal accessory pathway, itu juga bisa datang dengan long RP interval. Oke, next. Ini juga ketika teman sejawat sekalian memiliki
adenosin di rumah sakitnya, nanti kita bisa tahu bahwa adenosin ini ternyata tidak hanya memiliki efek terapeutik saja, tapi juga membantu kita dalam mempersempit diferensial diagnosis pada pasien dengan supraventricular tachycardia. Nanti kita bisa lihat nih setelah pemberian adenosin, kira-kira apakah ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, barangkali ini adalah pemberiannya itu tidak adekuat ataupun dosisnya kurang adekuat. Bisa juga ini merupakan suatu VT ternyata, excital VT. Kemudian kalau ketika dia itu melambat secara gradual, kemudian naik lagi heart rate-nya, itu kemungkinan besar adalah suatu sinus takikardi, AT, ataupun junctional ectopic takikardi. Tapi ketika dia tiba-tiba setelah pemberian adenosin dia mengalami terminasi, kemungkinan besar ini adalah suatu AVRT atau sinus nodal re-entry. Tapi kalau dia rate atriumnya itu menetap, tapi terjadi AV block dengan kompleks KRS yang semakin sedikit gitu ya, ini bisa saja merupakan suatu atrial flutter atau suatu atrial tachycardia. Oke, next. Oke, kita masuk ke pembahasan utama kita. Ya, pada pasien kita ini adalah suatu pasien dengan WPW syndrome, di mana WPW syndrome ini merupakan suatu sindroma yang dikaitkan dengan terdapatnya jaras tambahan di luar sistem konduksi normal. Oke, next. Sedikit. Oke, ini adalah paper pertama terkait dengan WPW syndrome yang dipublikasikan oleh Dr. Wolf, Dr. Parkinson, dan White pada tahun 1930. Pada papernya ini mereka mengamati 11 pasien yang kerap mengalami takikardia paroksismal yang saat dilakukan EKG ternyata itu terdapat gambaran EKG dengan adanya pemanjakan PR interval dan adanya gelombang delta. Kemudian ini adalah gambaran Dr. Wolf yang bagian kiri, tengahnya ada Dr. Parkinson, sebelahnya ada Dr. White. Next. Kemudian ini adalah Dr. Will Seeley yang melakukan ablasi pertama dengan menggunakan pisau bedah pada tahun 1968. Oke, next. Oke, kita review kembali terkait dengan fungsi jantung yang berfungsi sebagai pompa, dan di mana pompanya itu dimulai dari sistem kelistrikan jantung yang dimulai dari S anode, di mana S anode ini nantinya akan mengaktifasi atrium kanan dan atrium kiri, kemudian dia itu akan dihantarkan ke dalam AV node, kemudian masuk ke his bundle dan bundle branch dan akan mengaktifasi kedua ventrikel secara simultan. Pada pasien yang normal di sini antara atrium dengan ventrikel itu dipisahkan oleh yang namanya annulus fibrosis, itu suatu jaringan fibrosa yang mencegah penyebaran impuls listrik itu hanya bisa masuk melalui AV node. Nah, sedangkan pada pasien dengan WPW syndrome itu ternyata terdapat suatu accessory pathway yang dia itu bisa melintas dari sistem konduksi normal, sehingga impuls dari atrium itu tidak hanya turun melalui AV node, tapi juga melalui suatu jaras aksesoris yang dikenal dulu sebagai bundle of Kent. Oke, seperti itu. Next. Ini adalah proses embryogenesis pada pasien yang normal. Di ini pada tahap awal perkembangan jantung itu memang awalnya atrium dan ventrikel itu terhubung secara langsung, dan komunikasi antara atrium dan ventrikel ini juga memungkinkan transmisi impuls listrik secara langsung dari atrium ke ventrikel. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, di sini akan mulai terbentuk suatu annulus fibrosus. Annulus fibrosus ini dia tuh akan bekerja sebagai suatu isolator antara atrium dengan ventrikel, sehingga satu-satunya cara agar impuls dari atrium itu dapat masuk ke ventrikel itu hanya melalui AV node. Melalui hipotesis tersebut didapatkan apabila terjadi adanya defek pada pembentukan annulus fibrosus, bisa kita asumsikan bahwa ini adalah sebagai suatu substrat bagi kondisi preeksitasi. Seperti itu. Next. Oke, jadi apa sih itu WPW syndrome? WPW syndrome itu adalah gabungan atau kombinasi antara gambaran preeksitasi pada EKG, yaitu adanya pemanjakan PR interval dan gelombang delta yang disebabkan oleh karena adanya suatu jaras tambahan di luar sistem konduksi normal, ditambah dengan riwayat pasien ini pernah mengalami takiaritmia ataupun gejala yang mengarah ke aritmia, bisa berupa berdebar-debar, sinkop, heart failure, bahkan hingga sudden cardiac death. Untuk prevalensi WPW pada populasi umum itu berkisar antara 0,1 hingga 0,3% dengan dominansi pada pria. Dan di sini yang menariknya pada pasien dengan WPW syndrome itu ternyata memiliki resiko untuk terjadinya sudden cardiac death pada sekitar 0,15 hingga 0,39% pasien dengan WPW. Oke, berikutnya.
Ini adalah analisis dasar untuk bisa kita mengenali apa itu si accessory pathway, apa itu si WPW syndrome. Jadi accessory pathway ini secara histologis itu mirip dengan jaringan di atrium dan ventricle karena dia itu tersusun dari suatu myocardial kontraktil. Kemudian dia itu akan membypass, jadi dia itu akan memintas AV node sehingga impuls dari atrium itu dia itu akan langsung masuk ke ventricle tanpa melalui AV node, di mana kebanyakan memang accessory pathway ini sebenarnya hanya cuma satu, tapi pada sebagian kecil kasus, yaitu pada 5-10% kasus akan dijumpai suatu multiple accessory pathway, di mana kalau kita melihat si accessory pathway ini kebanyakan adalah berada pada posisi bagian free wall, left free wall ini yang ada gambar A, ada gambar D, ABCD. Kemudian disusul oleh bagian septal sekitar 20 hingga 37%, yaitu pada huruf E, F, G, H itu. Kemudian yang terakhir adalah right free wall sekitar 13 hingga 21%. Jadi dia itu berisolasi sepanjang anulus mitral dan tricuspid dengan membypass konduksi melalui AV node. Oke, next. Oke, next. Nah, oke. Jadi kita review dulu terkait dengan sistem konduksi normal, di mana ketika SA node itu mulai mengaktifasi atrium, dia nantinya akan dilanjutkan ke dalam AV node. Dan dalam AV node ini nantinya itu akan mengalami perlambatan, suatu perlambatan untuk agar ventricle itu terisi secara penuh sebelum akhirnya dia itu berkontraksi, gitu kan. Dan AV node ini juga memiliki suatu properti yang khusus, yaitu kita sebut sebagai suatu decremental conduction, yang dia itu memodulasi impuls listrik yang boleh masuk ke ventricle. Jadi tidak semua impuls dari atrium itu bisa masuk ke ventricle. Dia itu harus melalui suatu penyaringan dulu ke dalam AV node. Jadi ketika pasiennya itu mengalami atrial fibrilasi dengan heart rate atrial itu sekitar 400 kali per menit, dia itu enggak semuanya yang akan dikonduksikan ke dalam ventricle, tapi mungkin hanya sebagian saja yang dikonduksikan ke dalam ventricle, seperti itu. Kemudian dari AV node dia akan masuk ke his bundle branch, dan menyebabkan ada terbentuknya comeback KRS dengan bentuk yang sempit oleh karena dia itu teraktivasi melalui sistem konduksi normal. Tapi kita lihat pada pasien dengan WPW, yaitu yang gambar sebelah kanan ini, jadi impuls listrik itu tidak hanya melalui AV node, tapi juga melalui si accessory pathway. Oleh karena si accessory pathway ini mempunyai kemampuan untuk mengkonduksikan suatu impuls listrik secara cepat dibandingkan dengan AV node, sehingga konsep dari kompleks KRS-nya itu akan muncul lebih cepat, sehingga akan terbentuk suatu pemendekan PR interval. Kemudian oleh karena aktivasi awal ventricle itu terjadi bukan melalui suatu sistem konduksi normal, tapi melainkan melalui suatu accessory pathway, yang dimana accessory pathway ini tidak memiliki kemampuan dalam menghantarkan impuls listrik sebaik dari sistem konduksi normal, menyebabkan awal dari kompleks KRS-nya itu akan melandai ya, kurang lancip gitu istilahnya, yang kita sebut sebagai suatu delta wave. Dan yang penting lagi ini, pada pasien dengan accessory pathway, itu accessory pathway-nya itu tidak memiliki kemampuan yang kita sebut sebagai kemampuan decremental conduction atau non-decremental conduction property, sehingga ketika pasien itu mengalami atrial fibrilasi atau atrial flutter nantinya, itu beresiko semua impuls dari atrium itu nantinya bisa diteruskan semuanya ke ventricle nih. Kalau pasien AF diteruskan semua rate-nya, ya nantinya akan jadi ventricular fibrilasi dan akhirnya ya beresiko untuk terjadinya sudden cardiac death, seperti itu. Next. Oke, next. Oke, ini adalah istilah pada pasien dengan accessory pathway, ada dua, yaitu manifest, di mana dia itu tampak pada surface EKG, dan yang kedua adalah konsil atau accessory pathway yang terselubung, dan di mana dia itu tidak nampak adanya gelombang delta maupun PR interval pada surface EKG. Kenapa pada pasien ini tidak nampak hasil gambaran eksitasi? Ya karena di sini dia itu hanya dapat menghantarkan impuls listrik secara retrograde saja, sedangkan konduksi antegrade-nya dari atrium ke ventricle dia terblok, tapi dia itu mampu menghantarkan impuls listrik secara retrograde dari ventricle ke atrium, sehingga pada saat kita melakukan EKG saat sinus itu tidak nampak adanya gelombang delta maupun pemendekan PR interval. Tapi apakah pasien ini tidak memiliki accessory pathway? Tetap memiliki accessory pathway, dan dia itu juga masih mungkin untuk menyebabkan suatu AVNRT, takikardia indus kardiomyopati, hingga timbulnya AF, seperti itu. Ini adalah konsil accessory pathway ya. Jadi nggak semua WPW itu akan menunjukkan gambaran eksitasi, yakni gelombang delta maupun pemendekan interval pada saat irama sinus, seperti itu. Oke, next.
Oke, next. Oke, ini adalah gambaran klasik pas EKG pada pasien dengan BPW. Yang pertama adalah adanya pemendekan PR interval, di mana PR interval itu kan normalnya 3-5 kotak kecil. Kalau kita temukan adanya PR interval di bawah 3 kotak kecil, ditambah dengan adanya gelombang delta itu awal kompleks IRS yang agak melandai gitu ya. Kita sudah harus curiga, oh apakah ini pasien BPW atau mungkin yang lain gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah QRS-nya lebar oleh karena awal aktivasi ventrikelnya juga melalui sistem konduksi normal, dan pada pasien dengan BPW ini seringkali ditemukan adanya perubahan sekunder pada ST segmen maupun gelombang T, dan jangan salah diartikan pada pasien ini memiliki iskemia, karena pasien dengan BPW ini memang gambaran EKG-nya itu seringkali menyerupai banyak hal gitu. Salah satunya adalah iskemia, tapi ini adalah suatu varian normal pada pasien dengan BPW, ini tidak perlu kita ingat. Next. Oke, ini adalah presentasi klinis. Jadi apa sih implikasi klinis pasien dengan BPW syndrome? Itu ada 3. Yang pertama, pasien ini beresiko untuk mengalami SVT. Yang berikutnya adalah pasien ini juga mengalami berisiko untuk mengalami kardiomyopati, dan yang terakhir adalah pasien dengan BPW itu berisiko untuk mengalami sudden cardiac death akibat AF dengan BPW. Oke, mari kita bahas yang pertama. Pasien dengan BPW itu memang berisiko untuk mengalami SVT, walaupun sebenarnya mayoritas pada pasien BPW itu adalah asimptomatik dan ditemukan EKG-nya itu secara kebetulan saja. Dan SVT paling sering pada pasien dengan BPW syndrome adalah AVRT dan atrial fibrilasi. Oke, next. Oke, secara umum takikardi pada pasien dengan BPW syndrome itu terbagi menjadi 2, di mana di mana accessory pathway-nya ini merupakan bagian integral dari dalam sirkuit re-entry-nya. Jadi ketika accessory pathway-nya itu diblok, itu takikardinya akan berhenti. Dan yang berikutnya adalah di mana accessory pathway-nya ini merupakan bekerja sebagai suatu passive bystander dan dia tidak esensial dalam menjaga kelangsungan takikardi. Misalnya seperti apa? Misalnya pada pasien dengan atrial fibrilasi dengan WPW, atrial takikardi dengan WPW itu adalah yang disebut dengan passive bystander. Tapi pada pasien dengan accessory pathway yang bekerja sebagai suatu integral, bagian integral dari sirkuit re-entry seperti pada pasien dengan AVRT, ini itu bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah ortodromik, yang berikutnya adalah antidromik. Bedanya apa? Bedanya itu dari arah tanda panahnya aja sih. Ini kalau yang ortodromik dia itu aktivasi ventrikelnya itu melalui AV node, his bundle, karena dia itu aktivasinya melalui sistem konduksi normal, maka QRS-nya akan sempit. Berbeda pada pasien dengan antidromik AVRT yang mana awal aktivasi ventrikelnya itu melalui BT. BT itu yang kita sebut sebagai accessory pathway, sehingga menyebabkan QRS-nya lebar. Jadi bedanya ortodromik dan antidromik ya cuma QRS-nya lebar atau sempit. Pada antidromik dia itu lebar, dan pada ortodromik dia itu QRS-nya sempit, seperti itu. Next. Oke, ini adalah mekanisme terbentuknya ortodromik AVRT, di mana biasanya memang dipicu oleh suatu kompleks prematur dari atrium, di mana dia itu nanti dia akan menemui accessory pathway-nya masih dalam periode refraktor. Periode refraktor itu sebenarnya apa sih? Periode refraktor kalau Dr. Arjen sering jelaskan itu, kita ibaratkan ketika kita mau nembak pakai senapan, tapi senapannya itu belum kita kokang, dalam arti IRP-nya itu belum selesai. Meskipun kita mau memberikan stimulus banyak apapun dengan cara menarik pelatuknya, tapi kalau dari IRP-nya itu belum selesai atau belum kita kokang, ketika kita mau memberikan stimulus itu tidak akan bisa diteruskan atau tidak bisa dikonduksikan. Sama halnya pada pasien ini, ketika suatu PAC menghampiri suatu accessory pathway yang masih refraktor, sehingga dia tidak akan diteruskan ke dalam ventricle, tapi dia itu akan menjumpai AV node yang dia itu udah selesai refraktornya, sehingga dia akan turun melalui AV node, his bundle, dan ke bundle grand yang akan menyebabkan suatu takikardi dengan kompleks QRS yang sempit gitu. Kemudian dia akan naik lagi ya melalui si accessory pathway-nya. Next. Ini adalah gambaran pasien dengan AVRT yang ortodromik, di mana tanpa adanya takikardi dengan QRS yang sempit, di mana di sini kita lihat di V1 itu ya, sebenarnya itu ada suatu gelombang P, di mana dengan RP intervalnya lebih dari 90 milidetik. Oke, yang berikutnya. Next. Ini adalah pasien dengan antidromik AVRT, di mana biasanya juga diinisiasi oleh suatu kompleks prematur yang dari atrium, tapi di sini
konduksi antegrade-nya atau konduksi dari atrium ke ventrikelnya itu melalui si accessory pathway, sehingga karena accessory pathway ini tidak memiliki kemampuan dalam mengantarkan impuls listrik sebaik sistem konduksi normal, maka dia akan memberikan gambaran QRS yang lebar, sehingga pada antidromic AVRT kita akan jumpai suatu takikardi dengan kompleks QRS yang lebar seperti itu. Next. Ini adalah gambaran pasien dengan antidromic AVRT. Ya, mungkin sebenarnya akan susah sekali ya untuk membedakan apakah ini suatu VT atau antidromic AVRT, tapi ketika kita ragu langsung aja treat sebagai suatu ventricular tachycardia. Oke, next. Oke, kemudian yang SPT yang terakhir ini merupakan SPT yang menjadi concern selama ini, yaitu AF dengan WPW atau AF dengan breksitasi. AF dengan breksitasi ini merupakan suatu aritmia yang paling serius yang mungkin akan bisa mengancam nyawa pasien pada pasien dengan WPW syndrome. Kita tahu bahwa pasien dengan atrial fibrilasi ketika dia itu mempunyai suatu accessory pathway, dan accessory pathway-nya itu dia tuh mampu mengantarkan seluruh impuls listrik dari AF-nya. Kita tahu bahwa AF itu biasanya memiliki rate atrium itu berkisar antara 300 sampai 400 kali per menit. Ketika seluruh impuls tadi itu diteruskan ke ventricle gitu kan, otomatis ya nanti pasien itu bisa terjadi VF dan hingga dunia. Beda lagi kalau pasiennya itu nggak memiliki accessory pathway, nanti kan dia akan masuk ke AV node, dan dari AV node ini nantinya dia akan disaring, jadi nggak semua impuls tersebut akan masuk ke dalam ventricle. Itu yang membedakan pasien AF yang memiliki accessory pathway maupun yang tidak. Kemudian apa temuan yang bisa kita lihat pada AF dengan breksitasi yang harus meningkatkan kecurigaan kita apakah ini AF dengan breksitasi? Yang pertama adalah lihat dari RR intervalnya. Pada AF itu biasanya memang rate-nya itu irregular. Yang kedua, di mana kompleks QRS-nya itu memiliki morfologi yang cukup beragam oleh karena aktivasi ventricle kadang itu melalui AV node, kadang melalui si accessory pathway, kadang juga fusi, sehingga kompleks QRS-nya itu cukup beragam dibandingkan suatu AF dengan aberransi. Jadinya kan adanya suatu AF dengan aberransi, tapi pada pasien dengan AF dan breksitasi biasanya kompleks QRS-nya itu akan beragam dengan rate yang biasanya sangat cepat, lebih dari 200 kali per menit gitu. Next. Ini adalah pasien yang sama, di mana ini direkam pada dua waktu yang berbeda. Di sini pada saat baseline, pada saat irama sinus, nampak suatu gambaran preeksitasi, di mana dijumpai gambaran pemanjangan pilar interval dan adanya gelombang delta ya. Di jilid ke-1 kelihatan gelombang deltanya positif, dan jilid 1 itu gelombang deltanya negatif. Oh ya, dan di sini perlu diingat bahwa gelombang delta itu morfologinya nggak cuma positif aja, bisa juga dia tuh negatif, dan jangan sampai disalahartikan bahwa ini suatu all myocardial infarction. Sebenarnya ini adalah suatu delta wave, tapi delta wave yang negatif gitu ya. Ini juga bukan suatu RBBB, bukan suatu RVH, tapi ini adalah suatu pasien dengan WPW seperti itu. Kemudian ini ada yang di bawahnya itu adalah EKG yang direkam pada beberapa waktu berikutnya. Pada saat pasien itu hampir mengalami sinkop, ini tampak suatu takikardi dengan RR interval yang irregular dengan kompleks QRS yang cukup beragam, morfologinya kadang sempit, kadang lebar gitu kan. Dan di sini ini nanti juga kita bisa bingung apakah ini AF dengan aberransi atau AF dengan preeksitasi. Tapi pada pasien dengan AF dengan aberransi harusnya pada heart rate yang lebih rendah, yaitu pada RR interval yang lebih rendah, yang pada tengah-tengah itu kan ada interval yang mungkin hampir 3 kotak sedang itu ya. Itu harusnya QRS-nya harusnya sempit, tapi pada pasien ini tetap lebar, sehingga kita bisa curiga ini adalah suatu AF dengan preeksitasi karena gambaran QRS-nya itu cukup beragam gitu. Kemudian ini rate-nya juga cukup cepat. Di lead V5 itu kita bisa ukur adanya SPERI. Apa itu SPERI? SPERI itu adalah kepanjangan dari shortest pre-excited RR interval. Jadi SPERI ini adalah RR interval terpendek yang masih menunjukkan gambaran preeksitasi. Ketika dia SPERI-nya kurang dari 250 detik, itu bisa kategorikan sebagai pasien WPW dengan fitur risiko tinggi. Nanti kita akan belajar di belakang. Oke, next. Oke, ini presentasi klinis yang berikutnya yang penting pada pasien dengan WPW adalah kemungkinan terjadinya sudden cardiac death. Ini adalah suatu saya dapat dari artikel review dari yang dipublikasikan oleh Dr. Burgada di tahun 2018. Beliau itu merangkum sebenarnya apa saja sih yang menjadi faktor resiko pasien dengan WPW untuk mengalami sudden cardiac death. Yang pertama kita lihat klinisnya, apakah dia itu laki-laki, masih muda,
dengan penyakit jantung struktural ini memang risiko lebih tinggi untuk mengalami sudden cardiac death. Yang berikutnya ternyata pasien dengan septal accessory pathway itu ternyata memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami sudden cardiac death. Kemudian dari properti accessory pathway-nya di sini banyak hal yang bisa kita nilai. Pertama adalah intermittent preeksitasi. Kita tahu bahwa pasien dengan intermittent preeksitasi dahulu itu dikenal sebagai suatu fitur low risk, tapi ternyata oleh dokter Brugada ini dimasukkan ke dalam fitur yang high risk gitu kan. Nanti kita juga akan belajar di belakang. Kemudian ada fitur lain seperti ERP-nya kurang dari 250, SPRI-nya kurang dari 250, dan ini juga diperiksa pada IP study, diperiksa melalui IP study. Sehingga coba next sebentar Mas. Next lagi, next. Oke, sebentar. Back sebentar Mas. Oke, jadi nanti kita akan belajar karena yang bisa kita lakukan aja ya, karena kan menghitung ERP ini adalah tugasnya dokter konsultan elektrofisiologi seperti dokter Ardian Rizal. Yang bisa kita lakukan adalah satu, menentukan lokasi dari accessory pathway-nya, apakah lokasinya itu di bagian septal. Yang kedua, untuk menentukan apakah adanya suatu intermittent preeksitasi, yang kemudian yang terakhir adalah menentukan SPERI-nya, shortest preexcited RR intervalnya pada saat AF gitu. Nanti kita akan belajar 3 hal ini. Next. Ini adalah suatu SPERI ya. SPERI itu adalah kepanjangan dari shortest preexcited RR interval, yaitu RR interval terpendek yang masih menunjukkan gambaran preeksitasi, yang masih menunjukkan gambaran delta wave dan pemendekan PR interval. Di sini SPERI-nya itu kita lihat yang di kotak merah itu dapat terlihat bahwa SPERI-nya itu kurang dari 250 milidetik atau 210 milisecond. Jadi ini mungkin dia tuh masih dapat si accessory pathway-nya ini, artinya si accessory pathway ini masih mampu untuk menghantarkan impuls listrik dengan laju mungkin sekitar 300 kali per menit gitu kan. Ini merupakan suatu fitur resiko tinggi untuk pasien dengan BPW gitu ya. SPERI kurang dari 150. Oke, next. Oke, ini adalah penelitian yang sudah cukup lawas ya, pada tahun 79 yang dilakukan oleh Dr. Klein. Dia itu mengamati pasien BPW yang mengalami ventricular fibrilasi dan pasien yang tidak mengalami VF. Ini next, di sini pada pasien yang mengalami ventricular fibrillation ternyata memiliki SPERI yang jauh lebih pendek dibandingkan kontrol. Dan di sini dijumpai bahwa pasien dengan pasien BPW yang mengalami ventricular fibrilasi itu ternyata si SPERI-nya itu tidak ada yang melebihi 250 milidetik, sehingga fitur SPERI ini adalah fitur yang mungkin akan sangat bermanfaat dalam menentukan pasien ini ternyata apakah pasien dengan fitur risiko tinggi ataupun tidak, seperti itu. Next. Oke, dan next. Oke, ini adalah gambaran pasien dengan intermittent preeksitasi, di mana preeksitasinya itu kadang muncul, kadang hilang gitu ya. Dan dahulu kita di sini tahu bahwa pasien dengan intermittent preeksitasi itu dikatakan sebagai suatu faktor risiko rendah, tapi apakah saat ini masih berlaku? Oke, next. Ini adalah suatu studi pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Dr. Escudero. Ternyata pada pasien dengan intermittent preeksitasi didapatkan 13%-nya itu masih menunjukkan suatu high risk fitur pada pemeriksaan IP study, dan 10% pasien yang mengalami sudden cardiac arrest maupun AF dengan AF yang dengan rapid ventricular response, ternyata 10%-nya itu menunjukkan gambaran intermittent preeksitasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien dengan intermittent preeksitasi itu belum bisa mengeksklusi suatu resiko untuk jadinya sudden cardiac death maupun AF dengan ventricular yang sangat cepat, seperti itu. 2 menit lagi ya Mas Bimo ya. Oh gitu dok, siap dok. Ini untuk cara melokalisasi dari accessory pathway-nya. Oke, tapi nanti kita bisa baca sendiri. Next. 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 Kemudian fitur yang ketiga adalah accessory pathway yang mengikuti suatu disfungsi ventrikel kiri. Kita tahu bahwa spektrum BPW induced cardiomyopathy pada pasien BPW itu tidak terbatas pada takikardi induced cardiomyopathy saja, tapi juga pada kondisi accessory pathway yang menginduksi suatu kardiomyopati.
yang disebabkan oleh karena adanya suatu interventricular disinkroni, terutama pada pasien BPW yang lokasi aksesori pathway-nya berada di bagian septal. Dan dari sini kita jumpai bahwa setelah dilakukan ablasi, didapatkan bahwa pasien itu mulai perbaikan mulai dari durasi QRS-nya, level NT-proBNP, fungsi ventrikel kiri, dan mekanikal sinkronisasi itu jauh lebih baik pada pasien yang menjalani ablasi. Ini adalah terapi apabila kita menjumpai pasien BPW yang datang ke IGD, biasanya itu datang dengan kondisi AVRT, di mana ketika dia itu pasiennya di luar rumah sakit bisa kita ajarkan suatu magal manuver, tapi kalau pasiennya di luar rumah sakit, di dalam rumah sakit, kita bisa lakukan vagal manuver kalau pasiennya itu stabil gitu kan. Kemudian ketika tidak efektif itu bisa kita lakukan pemberian adenosin kalau dia itu ortodromik, tapi kalau dia antidromik kita bisa memberikan obat-obatan golongan yang penghambat aksesori pathway seperti ibutilit, procainamide dan sebagainya. Oke. Ini masih sama, dan berikutnya ini juga cukup penting. Nah, ini adalah terapi pada pasien yang datang dengan AF dengan preeksitasi. Kita perlu ketahui bahwa pasien dengan AF dan preeksitasi itu sangat berisiko untuk mengalami sudden cardiac death oleh karena ventricular fibrillation. Kemudian di sini ketika hemodinamiknya itu stabil, itu bisa kita berikan obat-obatan yang memblokir aksesori pathway seperti ibutilit, procainamide, maupun proafenol. Tapi ketika datang dengan kondisi tidak stabil, bisa kita langsung berikan kardioversi. Dan perlu diingat bahwa di sini pemberian amiodarone pada pasien dengan AF dengan BPW ternyata itu sudah tidak direkomendasikan karena dari beberapa kasus itu malah dia itu mencetuskan suatu VF. Oke, berikutnya. Oke, mungkin ini next to know saja. Mungkin ini udah ranahnya dokter spesialis jantung. Next. Ini next juga aja. Ini pada pasien BPW yang asimptomatik. Oke, dan next aja. Oke, next. Oke, dan ini adalah ini slide terakhir saya dok ya, di mana pada kita tahu bahwa tadi pasien dengan intermittent preeksitasi itu belum bisa mengeksklusi suatu high risk fitur, sehingga ini dokter Escudero itu menekankan bahwa pasien dengan intermittent preeksitasi itu jangan langsung digolongkan dengan pasien dengan fitur dengan risiko rendah, tapi kita bisa lanjutkan dengan melakukan exercise stress test, atau bisa juga kita lakukan melakukan EP study. Dan ketika dari hasil EP study itu menunjukkan pasien ini dalam fitur risiko tinggi, kita bisa lakukan suatu prosedur ablasi seperti itu. Next. Oke, sudah selesai dok. Mohon maaf dok kalau terlalu lama dok. Mungkin barangkali ada masukan dari dokter Ardian maupun dokter Yusuf. Oke, terima kasih Mas Wingga. Penjelasan yang sangat-sangat rinci untuk SVT, narkolepsi takikardi, dan BPW. Jadi memang kita dalam memberikan informasi itu kita harus memposisikan kita ada di mana gitu ya. Kalau saya ngajar di EKG, kok gampang sampai sedetail ini, itu orang udah putus asa Mas. Lihat EKG Mas. Iya dok. Udah pada memberi semua. Tadi peserta awal ada 333, sekarang partisipan turun jadi 255. Itu artinya 80 orang menyerah melihat presentasimu Mas. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Jadi yang 255 bertahan di sini adalah memang yang betul-betul masih punya rasa ingin tahu yang lebih jauh gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti, oh ini SVT, soalnya saya lakukan kardioversi, saya kasih diltiazem, kan adenosin kan nggak ada ya di kita ya sekarangnya. Itu kalau yang teman-teman yang bersifat praktis seperti itu. Tapi ini teman-teman yang 255 itu pingin lebih jauh gitu ya. So, mungkin ada sedikit arahan dari Dr. Ardian. Ini karena pasien saya ternyata setuju primary PCI, jadi saya tak segera siap-siap. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Dr. Ardian ya dok.
saya mohon izin undur diri, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Yusuf. Baik, Mas Yusuf ini senior saya ya. Jadi kalau tadi Dr. Yusuf bilang EKG, saya dulu yang ngajari baca EKG Dr. Yusuf ya. Cuma mungkin beliau konsentrasinya ke koroner. Jadi kalau aritmia mungkin sedikit saya lebih bisa. Ya. Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Dr. Wingga presentasinya baik sekali ya. Jadi saya sebenarnya kagum sama Dr. Wingga ini ya. Dulu awalnya dokter masih DM itu sudah menang juara 1 EKG INAH-RS. Jadi saya rasa memang bisa dikategorikan freak ini ya terhadap EKG. Saya rasa. Ya, mungkin kita bahas sedikit EKG-nya ya Dr. Wingga ya. Coba tadi ditampilkan EKG pasiennya di awal ya. Oke, Dok. Menarik sekali kasusnya ya. Ya, minta tolong ditampilkan EKG-nya di awal tadi. Oh iya, sebentar ya Dok. Mas Rudi mungkin bisa ditampilkan ya, Mas? Ya, mungkin sambil nunggu di ECG-nya ditampilkan. Memang SVT ini sering ya kita jumpai ya, dan tadi kalau disampaikan Dr. Yusuf, ya memang sih sebenarnya untuk mendiferensiasi SVT apakah ini termasuk AVNRT, AVRT atau atrial takikardi itu secara klinis sih sebenarnya tidak terlalu banyak ya, dalam tanda petik ya, apalagi dalam kondisi akut di EGD mungkin memang tidak terlalu banyak perannya, tetapi sebenarnya banyak yang bisa kita ambil dari kita mengetahui apakah SVT itu suatu atrial takikardi, AVNRT atau AVRT ya. Sebenarnya sih masih ada beberapa jenis lagi ya seperti PJRT dan lain-lain, tapi memang yang sering sih 3 ini ya. Salah satunya adalah keberhasilan kita dalam melakukan, misalkan dalam hal sederhana, misalkan keberhasilan kita dalam melakukan vagal manuver misalkan ya. Kita kan tahu kalau vagal manuver itu kan terapi lini pertama SVT ya. Jadi kalau SVT pasti teman-teman datang maka sebaiknya melakukan vagal manuver, entah itu karotis massage atau yang lain-lain ya. Dan sebenarnya dari EKG-nya itu kita bisa tahu kira-kira yang kemungkinan besar berhasil itu yang mana gitu ya. Kalau dilihat dari EKG-nya maka di antara 3 ini, AVNRT, AVRT atau atrial takikardi sebenarnya yang mungkin tidak berhasil kalau kita lakukan vagal adalah yang atrial takikardi ya. Tadi Dr. Wingga sudah menyebutkan bahwa atrial takikardi itu takikardinya ada di atrium ya. Jadi yang takikardi atriumnya, jadi avenut itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kita lakukan vagal manuver di mana vagal manuver itu memblok avenutnya, maka sebenarnya takikardinya sih tidak akan berjalan. Mungkin yang muncul adalah gambaran PPPP yang lebih banyak dengan QRS-nya yang jarang-jarang. Jadi bloknya memang di atrium, tetapi kalau AVNRT dan AVRT, kalau kita lakukan vagal manuver, maka kemungkinan besar sih sebenarnya akan berhasil ya, asalkan kita melakukan dengan benar. Dan kalau dilihat di guideline SVT yang terbaru pun, letak dari vagal manuver itu wajib diajarkan kepada pasien, karena seperti pada pasiennya Dr. Wingga ini tadi, kalau dilihat dari anamnesisnya itu sudah berulang kali pasien ini SVT ya. Daripada kita ngajarin pasien dengan, kalau nggak salah kan kita pernah dengar broadcast WA tentang batuk-batuk itu ya. Ya nggak salah juga sih kalau ada pasien serangan jantung suruh batuk-batuk, sebenarnya sih bukan serangan jantung ya, tapi kalau pasien SVT kita suruh sebenarnya bukan batuk ya, tapi mengejan atau vagal ya, itu yang kita ajarkan. Mungkin itu salah satu manfaatnya. Nggak, tolong EKG-nya yang slide berapa tadi ya, yang belum ada itu. Nomor 3 kayaknya ya. Di slide 3. Slide 3. Yang mana, Dok? Nomor 3, Mas. Nomor 3 ya? Ya. Sebelum ini. Ya, di slide show. Ketika di enter gitu ya, bisa. Ya. Langsung jalan ya. Nah, ya jadi back sebelum keluar yang aneh-aneh ya, back lagi satu lagi. Ya sebenarnya sih kalau kita lihat ECG-nya secara ringkas sih, kalau teman-teman bilang nggak ada P-nya sih, ya sebenarnya kita nggak bisa
nggak bisa salah juga ya, Dr. Wingga aja agak lebih kurang kerjaan ya, sehingga dia bisa ngelihat ada gelombang P terutama di lead AVL itu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa P itu sering sekali sembunyi ya, dan tempatnya sembunyi P itu kalau nggak di dalam QRS ya di dalam gelombang T ya. Makanya kalau di dalam QRS maka dia nggak akan kelihatan, dan kalau nggak akan kelihatan tuh salah satu ciri dari AVNRT ya, yang tipikal ya. Jadi itu kita akan tidak melihat gelombang P seperti junctional tachycardia, dan junctional tachycardia sih diberi nama supraventricular tachycardia juga nggak salah juga ya. Tapi kalau kita lihat di AVL itu kan kelihatan jelas ya, mungkin di next slide. Di next slide berikutnya, next. Dimajukan slide-nya, Mas, tolong. Nggak bisa ya. Halo. Next. Ya, next. Bisa nggak next? Bentar dok, nggak bisa ya dok. Oh, ya wes lah. Ya kalau kita lihat itu kan di AVL-nya tuh kelihatan mentil dikit itu loh ya. Itulah yang memang jelas sebagai suatu gelombang P ya. Kalau dia sembunyi pas di tengahnya gelombang T ya. Tadi mungkin yang EKG yang kedua setelah diberikan diltiazem tadi lebih jelas ya bahwa P-nya memang ada sembunyi di situ. Mungkin aku tak share slide ya Mas. Di stop share screen-nya. Ya, oke, terima kasih. Ini slide lama ya, pernah dulu bicara masalah ini, kebetulan masih relevan. Nah, ini. Kelihatan ya slide-nya. Jadi tadi sebenarnya dibicarakan Dr. Wingga itu kalau kita lihat dari satu ya, mungkin sebelum kita aneh-aneh dulu ya, sebelum kita membaca EKG-nya, sebenarnya dari usianya saja kita sudah bisa menduga ya bahwa pada pasien Dr. Wingga ini kemungkinan besar suatu AVRT ya, yang melibatkan suatu aksesoris pathway. Kalau dia tuaan dikit ya, kalau dapat pasien umur 40, 50-an gitu, wanita gitu, mungkin kita bisa mikir, oh ini AVNRT ya. Kalau tuaan lagi umur 60, 70, kita bisa bilang ini suatu atrial takikardi. Itu aja mungkin sudah bisa dijadikan petunjuk ya. Kalau muda banget bayi gitu, lebih sering atrial takikardi ya. Terus kemudian yang kedua adalah ya itu dari usia ya. Jadi itu secara epidemiologi memang kita sudah bisa melihatnya dari sana ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melihat EKG ya. Jadi kalau kita lihat EKG itu tadi sudah dijelaskan ya. Ini mungkin yang tadi lebih jelas ya secara skematis. Jadi kalau ada SVT itu kan RR-nya bersebelahan gini ya. Kita menentukan letak P-nya itu di mana. Kalau kita bagi RR ini kita bagi dua tengah-tengah gitu, ya kalau P-nya lebih dekat ke R yang kedua ini ya namanya adalah long RP ya. Sedangkan kalau dia yang kayak ini ya, jadi dia lebih dekat ke sana, makanya ini long RP. Tapi kalau dia lebih dekat ke P yang sebelumnya, ini yang disebut sebagai short RP takikardi ya. Terus kemudian lagi dari EKG-nya itu dari setelah kita melihat P-nya kita menentukan, maka kita bisa mengira-ngiranya dari sini. Tadi Dr. Wingga menyebutkan kalau dia long RP takikardi ya. Jadi kalau RP-nya itu panjang gitu, jadi misalkan ini yang kasus yang terakhir ini, P-nya itu benar-benar dekat ke RS sebelumnya, ini seperti orang sinus biasa kan, ini sebenarnya adalah suatu atrial takikardi ya, karena atrial takikardi itu letak dari fokusnya itu adalah di dalam atrium ya. Jadi dia dari atrium ke ventricle ya seperti orang sinus biasa, maka jarak yang dibutuhkan dia cukup jauh, sehingga lokasi R ke P-nya itu cukup jauh ya. Sedangkan yang susah adalah kalau dia short RP, jadi P-nya itu lebih dekat ke gelombang R yang sebelumnya ya. Nah, kalau dia deket banget atau bahkan nggak kelihatan, kalau nggak kelihatan itu artinya P-nya itu ada di dalam gelombang R, maka kita bisa bilang itu adalah suatu AVNRT. Kenapa? Terutama yang tipikal ya, ini dia antegrade tadi kata Dr. Wingard, antegrade menggunakan slow pathway, sedangkan retrograde-nya dia menggunakan fast pathway. Jadi ini jarak antara R dan P-nya itu menjadi sangat pendek sekali. Kurang dari 90 milisecond, dua kotak kecil. Tetapi kalau dia dan kalau tadi digambarkan tadi ada ingat gambarnya Dr. Wingga tadi, AVNRT itu muternya itu cuma di AV node ya. Jadi slow pathway, fast pathway itu hanya di AV node situ. Sehingga kita bisa membayangkan
putarannya itu hanya di situ saja, sehingga dia dari R ke P-nya itu akan menjadi lebih pendek. Sedangkan AVRT ini makro reentrant ya. Dia muternya jauh dari atrium ke dari dinding atrium melalui AV node, dari AV node ke dinding ventricle, dari ventricle balik lagi ke accessory pathway baru ke atrium. Jadi dia muternya jauh lebih lebar ya, sehingga dari R ke P-nya ini dia butuh waktu lebih panjang ya. Sehingga maka RP intervalnya akan melebih dari 90 milisecond atau beberapa kotak, 2 kotak ya. Ya ini, jadi kalau tadi di kasusnya tadi jelas pada EKG keduanya setelah diberikan AV nodal blocker, maka dia agak lebih lambat, sehingga RP-nya ini menjadi lebih pendek lagi, ya, lebih kelihatan dibandingkan yang R-nya tadi. Ya, mungkin itu sih ya. Jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan lengkap sekali, bahkan ada efek RBBB segala macam tadi. Ya kalau RBBB-nya sih kemungkinan itu hanya suatu takikardi efek ya, jadi rate related bundle branch block, karena dia terlalu cepat, maka dia menjadi right bundle branch block. Mungkin itu sih kalau tambahan dari saya, cuma untuk memperjelas saja. Manfaatnya sih ya memang itu tadi ya, satu kalau kita mengetahui detail SVT itu kita bisa memberikan terapi yang lebih pas ya. Kira-kira yang mana? Di antara 3 itu, AVNRT, di antara 3 ini, AVNRT, AVRT, dan AVNRT, AVRT, dan atrial takikardi itu yang paling sedikit berbeda itulah si atrial takikardi ya. Secara penyebabnya dia vokal, jadi dia ada satu sumber yang menyebarkan gitu loh ya. Sedangkan AVNRT dan AVRT itu muter-muter, re-entry ya. Dan muternya selalu melewati AV node. Artinya kalau kita bingung mau ngasihkan obat apa yang memberhentikan SVT, ya kasih aja obat yang menghambat AV node. Sehingga AV nodal blocker itu biasanya akan lebih mempan, akan lebih berhasil kalau kita berhadapan dengan kasus AVNRT dan AVRT. Ya, kalau atrial takikardi biasanya dia akan hanya memperlambat saja tuh rate-nya. Itu salah satu manfaat tadi dijelaskan pemberian adenosin. Adenosin itu selain diagnostik, tapi dia juga bisa memberikan kira-kira ini SVT-nya karena apa sih, ya, gitu ya. Selain itu tadi kalau lebih mudah, atau kalau kita tahu irama sinusnya itu juga bermanfaat ya. Coba tadi pasiennya sudah datang sinus duluan, itu kita sudah bisa menduga kalau kan sudah jelas tadi waktu sinus BPW ternyata kan. Oh, berarti kalau di SVT ya kemungkinan suatu AVRT. Tetapi sekali lagi itu tidak selalu 100% seperti itu. Pada saat sinus tidak ada WPW, belum tentu dia bisa jadi bukan AVRT ya, karena tadi sudah ada yang disebut sebagai konsil WPW. Mungkin gitu sih ya. Atau mau jawab pertanyaan tadi, kayaknya ada beberapa pertanyaan ya, Dr. Wingga ya. Aku bisa dibacakan nggak? Iya dok, sebentar dok. Soalnya keluar. Oke. Dari dok. Atau mungkin ada yang mau raise hand, mau tanya langsung. Mumpung ada Dr. Wingga ini, saya kan moderator. Enggak dok, sebenarnya kayak belum ada pertanyaan dok, mungkin dok. Ada tadi beberapa Q&A tadi ada kok. Gitu. Di Q&A dok, di Ada di Q&A. Q&A Q&A ku baru masuk tapi hilang jadinya. Tolong dibacakan iya, bisa nggak? Ini oke dok, ini ada 4 pertanyaannya dok ya. Yang pertama dari Dr. Noval Faizan. Selamat malam dok, izin bertanya, bagaimana itu membedakan VT dengan SVT AVRT atau AVNRT dengan aberran yang gelombang P-nya itu kadang tidak selalu tampak terlihat. Bagaimana membedakan bahwa ini adalah gelombang P yang AV disosiasi pada VT atau gelombang P yang tidak jelas pada SVT dok? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicaranya SVT itu biasanya kita bicaranya neurokompleks takikardi ya. Jadi neurokompleks takikardi itu KRS-nya jelas sempit ya. Tadi yang dibicarakan DD-nya tadi Dr. Wingga tadi itu AVNRT, AVRT, atrial takikardi ya. Walaupun sudah dibahas juga bahwa tidak semua white KRS kompleks takikardi itu selalu VT ya. Ada beberapa kondisi white kompleks takikardi yang ternyata SVT. Misalkan tadi antidromic AVRT. Kalau antidromic itu dari atrium lewat accessory pathway ke ventricle, balik lagi lewat AV node. Kebalikannya dari yang tadi dijelaskan ortodromic, sehingga QRS-nya jadi lebar. Nah, kita membedakannya bagaimana? Salah satu, kalau tadi ditanyakan tentang AV disosiasi itu adalah hal yang sangat spesifik untuk VT. Ya. Jadi kalau teman-teman punya takikardi QRS lebar, kemudian kelihatan ada AV disosiasi,
udah nggak usah mikir itu pasti suatu ventricle tachycardia, nggak usah lagi lihat kriteria-kriteria lain seperti kriteria Brugada atau dan lain-lain itu AVR kriteria nggak usah. Pokoknya kalau ketemu AV disosiasi pada saat tachycardia QRS lebar, ya sudah itu pasti 100% ventricle tachycardia. AV disosiasi itu artinya ada gelombang P yang scatter atau nyebar di antara gelombang QRS. Ya, jadi PR intervalnya itu beda-beda. Kadang ada di tengah, kadang nggak ada, kadang ada di gelombang berikutnya. Dan P-nya mempunyai pola sendiri. Ya, kalau diandekan seperti total AV block. Total AV block itu AV disosiasi, tapi tidak semua AV disosiasi itu total AV block. Terus kemudian kalau nggak kelihatan gelombang P-nya bagaimana? Ya sebenarnya sih secara tata laksana tadi sudah dijelaskan Dr. Wingga juga bahwa sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Hampir pasti kalau tidak kelompokan gelombang P atau P-nya susah diidentifikasi, kalau kita males identifikasi ya udah kita anggap aja suatu AVNRT. Itu biasanya lebih mudah ya karena tadi kasusnya Dr. Wingga tadi bagus ya. P-nya tuh sembunyinya di T ya. Kalau sembunyinya di QRS itu sudah hampir pasti suatu AVNRT itu karena tadi kan yang tipikal ya yang slow fast AVNRT. Mungkin itu sih Dr. Wingga. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lagi ya, Dok ya. Di sini pertanyaannya, apa sih Dok kepentingan klinis kita dalam membedakan lokasi dari aksesori pathway-nya, Dok? Kenapa sih memang dokter umum itu perlu untuk menentukan lokasi dari aksesori pathway-nya, Dok? Ya, jadi aksesoris pathway itu memang harus, kalau dulu saya belajar IKG dulu ya itu dibedakannya sebagai tipe A, tipe B ya. Jadi ada di kanan dan ada di kiri. Tapi ternyata sekarang kita harus lebih detail lagi. Kira-kira ini lokasinya di mana. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya. Kita sering ya berhadapan dengan pasien WPW. Jadi teman-teman ketemu pasien WPW, tapi pasiennya nggak pernah SVT nih. Ya, pasiennya nggak pernah SVT. Apakah harus dilakukan intervensi atau enggak? Misalkan sering kita dapat pasien baca EKG, pasien mau general check up, mau kerja di mana. Tapi dia nggak pernah SVT sama sekali. Apakah kita harus melakukan intervensi pada pasien ini atau tidak? Tadi clue-nya ada di salah satu presentasi yang Dr. Wingga bahwa resiko dari WPW itu tidak hanya SVT, tetapi juga bisa berhubungan dengan sudden cardiac death. Ya. Kalau pasien itu suatu saat AF dengan WPW disertai pada pasien WP, pada aritmia yang kita sering jumpai kan AF ya. Jadi hampir semua kita itu punya resiko jadi AF. Kalau terjadi pada pasien yang mempunyai WPW, maka resikonya dia bisa menjadi sudden cardiac death. Dan tadi salah satu prediktornya adalah septal accessories pathway. Ya, jadi pada pasien dengan septal accessories pathway itu resikonya untuk sudden cardiac death akibat AF WPW-nya menjadi lebih besar. Karena ya septal itu kan di sebelahnya si AV nodes itu ya. Jadi dia berkompetisinya menjadi lebih hebat lagi, dan ada teori lagi yang mengatakan bahwa kalau dia WPW-nya di septal itu secara fungsi juga akan lebih mengganggu ya. Jadi failure-nya biasanya pasien juga akan muncul gejala-gejala failure, teori sih, tapi ada penelitiannya kecil, tapi itu bisa menjadi salah satu manfaat. Memang manfaat itu akan lebih penting bagi orang yang akan melakukan intervensi ya. Misalkan kita mau melakukan ablasi WPW, maka kita kalau sudah punya gambaran WPW-nya lokasinya di mana, ya kita akan lebih mudah dalam menentukan kateter yang kita pakai, akses yang kita gunakan. Tetapi untuk teman-teman atau untuk teman-teman GP, manfaatnya tadi ya. Jadi sebagai salah satu prediktor kalau pasien itu asimptomatik ya, apa yang harus kita lakukan. Dan ini mungkin juga kita bahas sedikit lebih dalam lagi ya. Jadi kalau teman-teman punya pasien WPW yang kebetulan ketemu dan dia asimptomatik, harus diapain sih sebenarnya? Apakah semuanya harus diablasi? Ternyata tidak ya. Tadi selain ada beberapa fitur tadi di guideline SVT 2019 disebutkan bahwa salah satu yang harus kita lakukan adalah melakukan stratifikasi resiko. Orang ini termasuk high risk atau low risk ya. Tadi ada beberapa feature high risk tadi sudah disebutkan. Tapi untuk melakukan stratifikasi bagaimana? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan treadmill test ya. Sederhana sekali kita melakukan treadmill test. Apa yang dilihat dari treadmill test yang kita lihat adalah ada tidaknya delta wave pada saat heart rate-nya naik. Pada saat pasien heart rate di atas 150 ternyata delta wave-nya masih ada atau bahkan QRS-nya menjadi lebih lebar, maka itu adalah satu tanda dari suatu high risk features ya. Artinya kalau delta wave-nya semakin lebar itu kan impuls dari atrium semuanya lewat ke accessories pathway kan. Tetapi kalau di heart rate-nya naik di atas 150 ternyata delta wave-nya hilang, itu termasuk low risk features ya. Jadi ya mungkin nggak perlu diapa-apain kalau pasien memang nggak ada kepentingan ya. Artinya apa kalau dia delta wave-nya hilang itu apa? Artinya
si delta wave-nya sudah ERP, AV node-nya belum, sehingga semua impulsnya melalui AV node. Nah, itu aman untuk pasien. Kalau dia AF ya paling rate-nya maksimal 150, gampangannya seperti itu. Cuma kalau di guideline itu juga disebutkan bahwa yang menjadi salah satu pertimbangan lain adalah pekerjaan pasien ya. Pasien-pasien yang pekerjaannya resiko tinggi, tentara, misalkan pilot, driver, itu lebih baik dilakukan stratifikasi secara kateterisasi ya. Jadi dilakukan electrophysiology study untuk melihat memang tadi ERP-nya kurang dari 250 atau lebih dari 250 atau ya sekalian aja dilakukan ablasi. Mungkin gitu ya. Oke dokter, terima kasih banyak. Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya dok ya. Ini dari dokter Patricio Andita. Mohon bertanya kenapa pada atrial takikardi dan atrial flutter itu bisa mengalami variable block. Begitu 2:1, terus jadi 3:1 dan 4:1. Begitu dok. Ya, jadi kita sering mendengar istilah atrial takikardi, flutter ya biasanya yang kita sebut ya, kalau rasio konduksi berapa gitu ya. Atrial takikardi pun bisa. Kenapa? Karena ya itu tadi, bahwa atrial flutter dan yang kita bahas di sini atrial takikardi ya. Atrial takikardi itu adalah AV nodal independent. Jadi takikardi yang terjadi pada atrial takikardi itu tidak tergantung pada AV node. Atrial takikardi tadi kan kita belajar bahwa dia ada suatu fokus di dalam atrium yang dia melakukan aktivasi terus-menerus, deg gitu ya. Aktivasinya di mana? Di atrium, di dinding atriumnya. AV node-nya ngapain? AV node-nya hanya meneruskan ke dalam ventricle. Sehingga kalau ada aktivasi di atrium, maka yang muncul adalah gelombang P. Kalau si AV node itu masih bisa meneruskan ke dalam ventricle, maka setiap P akan diikuti QRS. Tetapi kita tahu AV node kita itu juga sudah diberkati dengan decremental conduction tadi kata Dr. Wingga kan ya, decremental conduction itu memperlambat, semakin cepat impuls yang masuk dia akan memperlambat. Sehingga kalau dia sudah masuk di daerahnya decremental conduction tadi, maka dia akan memperlambat itu impuls yang dari atrium yang banyak tadi, misalkan ada 200 kali per menit dari atrium, tidak akan semuanya diteruskan ke dalam ventricle, hanya akan di beberapa saja yang dia teruskan. Jadi ya prinsipnya kenapa flutter dan atrial takikardi itu ada rasio konduksinya, atau kadang-kadang kita sebut 21, 31, ada yang kita sebut sebagai variable conduction, kadang 21, kadang 31. Ya karena takikardinya terjadi di atrium, independen dengan tidak tergantung dengan AV node. Sedangkan kalau AVRT dan AVNRT tadi sudah dijelaskan bahwa dia muter tuh. Muter. Jadi kayak kereta api itu dia muter gitu ya. Jadi dari Surabaya ke Semarang, ke Solo, ke Surabaya lagi. Salah satu stasiun yang tadi ditutup, takikardinya kan berhenti. Ya. Tetapi kalau vokal takikardi seperti atrial takikardi, flutter itu sebenarnya re-entry ya, tapi flutter itu re-entry-nya di atrium, bukan di AV node. Maka dia independen, tidak tergantung dengan AV node-nya. Mau pasiennya total AV block ya tetap atrialnya takikardi. Yang itu sesuai namanya, atrial takikardi. Yang muncul adalah gabungan gelombang P saja dengan QRS-nya kadang-kadang muncul. Jadi itu kenapa atrial takikardi itu bisa ada namanya variable conduction atau rasio konduksi ya. Oke, baik dok. Kemudian sudah cukup jelas ya dok ya, penjelasan dari Dr. Ardian Rizal. Mungkin ini juga karena waktunya udah jam 10 ya dok ya. Yang nggak terasa itu udah hampir 2 jam dok. Barangkali udah bisa kita tutup mungkin ya dok ya. Ya nanti terima kasih Dr. Wingga, Dr. Yusuf Suseno yang sudah ngajak saya untuk diskusi malam ini ya. Mantap ya, Dr. Wingga. Kalau masih ada banyak pertanyaan yang belum dijawab itu nanti dijawab Dr. Wingga tuh. Di Q&A masih banyak pertanyaan. Oh iya, masih banyak dok. Iya dok.